Hai semuanya, perkenalkan nama saya Melvin Julianti Gulaekep, Angkatan ke-17, nomor absen 37, kelompok 4. Pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar SMSI, Lembaga Penyelenggara Diklat, BPSDM Provinsi Sumut, dan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Saya adalah peserta LATSAT CPNS tahun 2021. Berikut saya akan memaparkan mind mapping anti korupsi. Dalam anti korupsi kita akan belajar dua sub pokok umum. Yang pertama itu sadar anti korupsi dan yang kedua semakin jauh dari korupsi. Sadar anti korupsi kita akan belajar 10 subbagian. Yang pertama itu dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. Kedua, pengertian korupsi. Ketiga, pengertian tindak pidana korupsi. Keempat, ciri-ciri korupsi. Kelima, penyebab korupsi. Keenam, pencegahan anti korupsi. Ketujuh, beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan korupsi. Kedelapan, unsur-unsur tindak pidana korupsi. 9, jenis-jenis korupsi. Dan ke-10, jenis tindak pidana korupsi. Dalam materi semakin jauh dari korupsi, kita akan belajar tentang yang pertama, spiritual accountability. Yang kedua, sistem integritas nasional atau disingkat dengan SIN. Yang ketiga, tunas integritas. Yang keempat, identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi. Dan yang kelima, internalisasi. Dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, yaitu tata ekonomi, tata sosial budaya, tata politik, dan tata administrasi. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya luar biasa, menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Pengertian tindak pidana korupsi. Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum, menurut Pompei. Ciri-ciri korupsi ada 6, yaitu yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Penyebab korupsi yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Yang ketiga, langkanya lingkungan yang anti korup. Yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Yang kelima, kemiskinan atau keserakahan. Yang keenam, keuntungan korupsi, kerugian ditangkap. Kemudian yang ketujuh, pemberian imbalan jasa. Dan yang kedelapan, gagalnya pendidikan agama dan etika. Pencegahan anti korupsi ada 2, yaitu perbaikan sistem dan yang kedua perbaikan manusia. Beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan korupsi. Di antaranya yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Ayat 1. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan berbagai ketentuan hukum lainnya. Unsur-unsur tindak pidana korupsi ada 2, yang pertama itu unsur subjektif dan yang kedua unsur objektif. Jenis-jenis korupsi ada 7, yang pertama kerugian uang negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh gratifikasi. Jenis tindak pidana korupsi. Ada 30 jenis delik korupsi, yakni ada 2 jenis delik mengatur tentang perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan yang kedua ada 28 jenis delik yang mengatur tentang perilaku penyelenggara negara terkait dengan kekuasaannya.
semakin jauh dari korupsi. Spiritual accountability yaitu niat baik, visi dan misi baik, usaha terbaik dan hasil terbaik. Sistem integritas nasional ada dua, yaitu nilai pribadi dan pencapaian tujuan, di mana dalam pencapaian tujuan ini ada terbagi dua, yaitu organisasi dan kesatuan dalam tataran bangsa. Tunas integritas. Tunas integritas berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan. Identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi terdiri dari yang pertama jujur, kedua peduli, ketiga mandiri, keempat disiplin, kelima tanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh sederhana, kedelapan berani, dan yang kesembilan adil. Berikut implementasi nilai dasar anti korupsi di unit kerja saya. Pukul 7.30 setiap hari. Nilai peduli yang dapat saya terapkan dengan tanggap dan responsif atas keluhan pasien. Nilai mandiri yang dapat saya terapkan dengan membersihkan dan merapikan ruangan tanpa disuruh. Nilai disiplin yang dapat saya terapkan dengan berpakaian rapi dan sopan. Nilai tanggung jawab yang dapat saya terapkan dengan siap sedia ditempatkan di pos pelayanan mana saja di wilayah lingkungan puskesmas. Nilai kerja keras yang dapat saya terapkan dengan siap mengunjungi rumah pasien. Nilai sederhana yang dapat saya terapkan dengan menggunakan bahasa atau kalimat yang mudah dimengerti oleh pasien. Nilai berani yang dapat saya terapkan, berani mengeluarkan pendapat berupa masukan, saran, dan kritik di forum. Nilai adil yang dapat saya terapkan dengan tidak membeda-bedakan pasien baik dari segi sisi ekonomi, ras, budaya, dan agama. Sekian dan terima kasih.